Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanisa Nur Habibi dengan NIM 2457301133. Di sini saya di kelas 2 SIC. Pada tugas kali ini saya diminta untuk membuat sebuah sistem CRUD yang menggunakan dua tabel yang saling berelasi. Jadi tabel yang saling berelasi itu ada tabel proyek dan tabel tahapan proyek. Jadi tabel proyek itu berisi dengan informasi utama tentang sebuah proyek seperti kode proyek, nama proyek, tahun, lokasi, anggaran, sumber dana, dan deskripsi. Jadi sementara itu di tabel tahapan itu ada daftar tahapan yang dimiliki oleh setiap proyek. Misalnya nama tahapan, target persentase, tanggal mulai dan tanggal selesai. Jadi relasinya itu adalah satu proyek dapat dimiliki banyak tahapan. Dan relasi tersebut dihubungkan melalui field proyek ID sebagai foreign key. Jadi saya membuat CRUD-nya untuk kedua tabel tersebut. CRUD ini mencakup proses menambah data baru, melihat daftar data, dan mengubah data yang sudah ada, dan menghapus data. Relasi antar tabel ini juga diterapkan di halaman CRUD, sehingga saat menambahkan tahapan, saya juga bisa menambahkan proyek yang memang sudah tersedia. Jadi saya langsung memperlihatkan gimana codingan yang saya sudah buatkan. Jadi yang pertama itu yang pertama kita harus membuat proyek controller. Jadi ini nih kayak penting gitu ya teman-teman. Kita membuat proyek controller ini. Ini isinya ada ini teman-teman tabel untuk database-nya. Jadi ini juga sudah saling berelasi ya teman-teman. Ini sudah ada use app models proyek dan app models tahapan proyek. Jadi kalau misalnya kita membuat tahapan proyek, kita harus membuat proyek terlebih dahulu gitu. Jadi mereka saling berelasi gitu ya teman-teman. Jadi setelah saya sudah membuat proyek controller, saya juga harus membuat model proyek seperti ini teman-teman isinya. Lalu setelah itu saya juga harus membuat ini create project di migration. Lalu setelah itu saya juga harus membuat CRUD-nya yang seperti saya bilang di awal tadi. CRUD-nya itu ada index, edit, create, dan show. Jadi di sini itu ada indeksnya. Ini indeksnya teman-teman. Indeksnya. Dan ini editnya, ini create data, dan ini show. Jadi setelah itu kita harus membuat tahapan proyeknya teman-teman. Tahapan proyeknya itu tentunya harus ada memakai controller. Jadi ini dia teman-teman, sudah berelasi ya teman-teman. Seperti yang di proyek tadi juga harus ada. Kita importkan kelas ini. Jadi kalau nggak ada ini teman-teman, kita nggak bisa datanya itu masukkan gitu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Ini juga seperti yang saya bilang tadi, itu tuh kayak database-nya, tabelnya. Lalu ada tahapan nih CRUD-nya. Jadi ini ada indeksnya, dan ini show, ini edit, dan create. Jadi setelah itu saya kan sudah selesai nih teman-teman relasi dua tabelnya. Jadi kita sekarang membuat seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel yang sering berelasi tersebut. Jadi user pertama itu, yang dimaksud user pertama itu ini ya teman-teman, yang termasuk user pertama
Oh iya teman-teman, kita harus juga udah ada model untuk tahapan. Jadi user pertama itu ini ya teman-teman, create first user. Harus ada ini ya teman-teman. Jadi setelah itu untuk user yang berelasi. Jadi untuk user yang berelasi itu harus ada namanya ini database seeder. Ini ya teman-teman. Lalu ini untuk proyek seeder. Lalu tahapan seeder dan ini create untuk tahapan. Lalu setelah itu kita langsung ke tampilannya aja ya teman-teman. Jadi di tampilannya itu seperti ini. Nih, kalau dia tadi yang saling berelasi itu, misalnya ini teman-teman, dia kalau misalnya kita belum membuat ini, kita tidak bisa langsung lompat ke tahapan. Dia karena saling berelasi. Dan ini ini karena saya sudah memasukkan seedernya, jadi data-data yang ada di dalam seedernya itu udah apa ya teman-teman, sudah terinput semua. Lalu ini proyeknya. Ini teman-teman, ya, kita bisa nambahkan proyek. Misalnya ini pembangunan, terus berdana ya, mewah. Lalu ini kita random aja, lalu simpan. Jadi sudah bisa ya teman-teman. Nih, proyek berhasil ditambahkan. Jadi dia masuknya ke sini teman-teman. Nih. Jadi di tahapannya juga kita bisa melihatnya. Ini pembangunan ya teman-teman. Kita juga bisa melihatnya. Kita buat ini. Nih pembangunan yang bawah tadi. Lalu nama tahapannya fondasi. Targetnya 40%. Lalu tanggal selesai itu 6. Tanggal mulainya itu tanggal hari ini. Coba pilih status itu progress, simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Tahapan berhasil ditambahkan. Jadi dia saling berelasi gitu teman-teman. Jadi coba kita lihat di database-nya. Ini dia teman-teman yang sudah saya seederkan itu teman-teman. Ini tahapan ini proyeknya dan ini tahapan proyek. Ini sudah masuk semua ya teman-teman. Datanya yang tadi saya masukkan juga udah ada ini. Yang saya masukkan tadi juga udah ada ini yang tadi. Lalu di usernya ini teman-teman, saya sudah menambahkan ini yang sudah ada di saya bikin di apa tadi teman-teman, user pertama. Lalu setelah itu saya menampilkan proses git push di lokal, git pull, dan shading di server data. Jadi itu tuh kita bisa melihatnya dari sini teman-teman. Nih saya juga sudah memasukkan ini. Lalu ini dia yang muncul. Setelah itu saya memasukkan ini cd www lalu git clone. Setelah itu
saya cd penggunaan guest, lalu komposer update, lalu PHP Artisan Key Generate Nano INV. Lalu ini lagi ya teman-teman, karena saya sudah dari tadi migrate terus, jadi dia nothing to migrate tulisannya, karena dari tadi sudah migrate terus gitu teman-teman. Lalu kita mencoba lihat di always datanya. Jadi ini teman-teman di always data. Jadi ini saya sudah pakai always data ya teman-teman. Nih sama seperti yang tadi teman-teman isinya. Jadi ini juga bisa kita lihat di HP teman-teman gitu. Jadi ini saya kayaknya harus login dulu. Ya teman-teman, harus login dulu. Berarti masuk aja deh. Langsung ke sini teman-teman. Lalu ini proyeknya seperti ini. Dan ini tahapannya. Dan ini git commit-nya. Ini teman-teman commit-nya. Mungkin sekian video saya pada kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.